Swastiastu. Tabe salamat lingu nalatai, salam sujud kerendam melempang. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di sini. Nah, dalam kesempatan ini akan melanjutkan materi kita pokok bahasan baru, yaitu tentang sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas pengertian dari Atman. Tapi sebelumnya, Bapak mohon kalian mengisi absen yang sudah Bapak kirimkan di link Google Classroom ya. Jangan lupa absennya diisi. Baik anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat materi dari pengertian dari Atman? Ada yang bisa menjawab apa itu Atman? Nah, Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari Brahman atau dari Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah, Atman merupakan sumber kehidupan atau sumber hidup bagi makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu binatang maupun tumbuhan. Nah, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa ada 12 sifat Atman. Nah, yang kita bahas dalam minggu ini yaitu adalah tentang sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu adalah peserta didik mampu menguraikan dan menganalisis sifat-sifat Atman sesuai kitab Bhagavad Gita, yaitu menunjukkan sikap disiplin, serta bisa menghayati sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita ya. Nah, di dalam Google Classroom sudah Bapak bagikan link tentang sifat-sifat Atman. Nah, di sana ada video penjelasan tentang Atman. Apakah kalian sudah membuka atau melihat video tersebut? Nah, Bapak rasa pasti kalian sudah melihat tayangan video tersebut ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan sedikit tentang sifat-sifat Atman dalam Weda. Nah, di sini sifat Atman tertuang dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, di mana Atman itu merupakan bagian dari Brahman atau Sang Hyang Widi, maka Atman pada hakikatnya memiliki sifat yang sama dengan sumbernya, yakni Brahman itu sendiri. Atman bersifat sempurna dan kekal abadi, tidak mengalami kelahiran dan kematian, bebas dari suka dan duka ya. Di sini ada 12 sifat-sifat Atman di dalam Bhagavad Gita. Nah, mungkin anak-anak sudah membaca atau menyimak ya dari tayangan video, pasti sudah tahu ada 12 sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Nah, mungkin salah satunya ada bisa menyebutkan ya di sini. Nah, oke, kita akan bahas ini ya satu persatu tentang sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Yang pertama yaitu adalah asedia, adalah sifat Atman yang tak terlukai oleh senjata. Dalam hal ini Atman memiliki kelebihan, tidak terlukai dan tidak terbunuh oleh senjata. Seperti bayang manusia di siang hari, bayangan itu tidak dilukai oleh senjata. Nah, terus yang kedua, adaya, adalah sifat Atman yang tak terbakar oleh api. Dalam hal ini Atman terbebas dari panas seperti tidak terbakar oleh api ya. Selanjutnya, dia tertekan oleh angin. Dalam hal ini Atman tidak terpengaruh dengan angin seperti air kolam tak pernah terkeringkan oleh angin. Nah, yang keempat itu adalah asesia, adalah sifat Atman yang tak terbasahkan oleh air. Nah, dalam hal ini Atman mengatasi sifat air dengan daun talas. Dia tak akan pernah terbasahkan oleh air, walaupun air mengenang di daun talas itu ya. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah nitya, adalah sifat Atman yang kekal abadi. Dalam hal ini Atman tak dapat terbunuh dan hancur seperti manusia ya. Jika manusia meninggal, maka badan kasarnya hancur, sementara Atman tetap hidup dan kekal. Nah, yang keenam, sarwagatah, adalah sifat Atman yang berada di mana-mana. Dalam hal ini Atman tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Contohnya adalah udara selalu berada baik di dalam maupun di luar ruangan. Hampir tidak ada ruangan yang kosong ya. Nah, selanjutnya tanu, adalah sifat Atman tak berpindah-pindah.
Dalam hal ini Atman tidak terpengaruh oleh tempat seperti gunung sekalipun tegak di suatu tempat itu sampai dunia kiamat. Nah, yang kedelapan adalah acala, adalah sifat Atman yang tak bergerak. Dalam hal ini Atman tidak terpengaruh oleh keadaan, kokoh dan kuat. Contoh seperti gunung Mahameru, tidak pernah bergerak, kokoh dan kuat walaupun gempa mengguncang ya. Nah, selanjutnya yang kesembilan tanah, adalah sifat Atman yang selalu sama. Dalam hal ini Atman tidak dipengaruhi oleh perbedaan, apakah rupa, bentuk maupun nama. Seperti air selalu sama walaupun ada dalam gelas, sungai maupun lautan ya. Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah awiyakta, adalah sifat Atman tak dilahirkan. Dalam hal ini Atman tidak ada yang melahirkan, ada dan dilahirkan seperti Sang Hyang Widi, Sang Hyang Widiwasa ada tetapi tidak ada yang mengadakan. Yang ke-11 adalah sifat Atman tak terpikirkan. Dalam hal ini Atman bersifat gaib, berada di luar wilayah pikiran manusia. Selanjutnya yang ke-12 yaitu adalah awikara. Nah, awikara adalah sifat Atman yang tak berubah, sempurna, tidak laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam hal ini Atman tidak terpengaruh oleh keadaan dan jenis kelamin. Nah, baik anak-anak. Nah, demikianlah penjelasan dari masing-masing 12 sifat Atman yang diuraikan dalam Bhagavad Gita. Nah, mungkin dari 12 sifat itu, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan atau masih belum dipahami ya? Nah, nanti akan Bapak kasih tugas ya. Tugasnya nanti Bapak kirim lewat Google Classroom. Baik, karena di sini kalian sudah paham dan sudah mengerti tentang sifat-sifat Atman. Nah, nanti tugasnya yaitu kalian membaca kembali ya, dari referensi baik itu buku siswa, buku bacaan tentang yang kelas 8 ya. Nah, kalian bisa dari sumber-sumber lain, yaitu nanti kalian baca tentang sifat-sifat Atman. Nah, tugas kalian di sana adalah membuat pertanyaan-pertanyaan, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat Atman ya. Jadi pertanyaan itu dibuat dalam kartu pertanyaan. Nah, nanti dibuat minimal 5 pertanyaan dari masing-masing peserta didik ya. Baik anak-anak, demikianlah yang dapat Bapak jelaskan pada pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk minggu depan nanti kita lanjut tentang sloka-sloka yang berkaitan dengan Atman ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan mengucapkan Pramusanti Puji. Om Santi 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 Om Santi.